Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Salmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu Salmi? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Bu Salmi, Ya, hari Pak. ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Ya. Di mana kegiatan ini dimulai dari pra-observasi, Ya. terus observasi yang dilakukan pembelajaran di dalam kelas, terus yang ketiga pasca observasi yang kita lakukan setelah pembelajaran. Jadi untuk di awal ini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya misalnya sebelum Oke. masuk ke kelas nanti. Mungkin yang ingin saya tanyakan di sini, misalnya mengajar untuk observasi nanti mengajar di kelas Di kelas 3, Pak. kelas Semester 3, 1. semester 1 ya. Iya. Materinya kira-kira tentang apa misalnya? Materi yang akan diajarkan nantinya yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan pembelajaran dari berbakti kepada orang tua, yang pertama siswa itu dapat memahami makna berbakti kepada orang tua. Yang kedua dapat menjelaskan apa itu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga dapat menerapkan sikap berbakti kepada orang tua di dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak tujuannya. Iya. Itu tujuannya misalnya. Ya, Ada 3 tujuannya misalnya. ya ada 3 tujuan. Iya. Jadi antara 3 itu mungkin yang area pengembangan yang ingin misalnya capai itu kira-kira Kalau untuk pengembangan kita ambil poin yang ketiga tadi Pak. Nah, iya, yaitu tentang sikap berbakti kepada kedua orang tua di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk lebih spesifiknya mungkin misalnya bisa menjelaskan gitu. Area pengembangan ini. mungkin ya untuk sikap berbakti kepada orang tua. Kalau kita lihat Pak sekarang ini dari kehidupan sehari-hari itu banyak anak-anak yang suka berkata kasar, Ya. berkata keras. Ya. Apalagi ketika ada orang tua di dekatnya. Baik orang tua itu guru di sekolah maupun orang tuanya di rumah ataupun guru mengajinya. Kalau ada kita orang tua kadang-kadang dia berkata kotor Ya. secara keras, spontan saja Pak. Nah, jadi ketika kita melihat itu rasanya itu harus kita kurangi. Kalau bisa kita habiskan Pak. Kita hilangkan sifat yang seperti itu. Mudah-mudahan yang misalnya pengembangan misalnya ini bisa berjalan baik sehingga saya juga merasakan itu misalnya ya kadang-kadang anak ini berada tidak tahu tempat, kadang dia iya. dekat guru, dekat orang tua dia mau berkata kotor dan mungkin Iya. itu pengembangan misalnya untuk pembelajaran ini ya. Iya, bagaimana kita untuk membiasakannya itu Pak di dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik. Mungkin untuk pembelajaran nanti kira-kira Bu Salmi menggunakan strategi atau metode mungkin yang bisa digunakan? Oh ya, mengenai strateginya atau metodenya Pak di sini kami saya memakai PBL. PBL. Nah, program basic learning di mana siswa dapat aktif atau kreatif di dalam pembelajaran dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, seperti itu Pak. Strateginya kira-kira Bu Salmi menggunakan apa kira-kira di dalam kelas Untuk pembelajaran? strateginya nanti kita akan belajar berkelompok. Berkelompok. Ya. Kemudian metode apa namanya Pak media. Media. Nah, medianya yaitu tentang video pembelajaran. Video pembelajaran. Nah, biasanya anak-anak kan cenderung Pak menonton film. Iya. Nah, itu makanya kita pakai video pembelajaran supaya anak lebih fokus, serius dan sungguh-sungguh. Iya. Nah, demikian. Mungkin sudah lengkap ya Bu Salmi bikin pembelajaran, materi, Alhamdulillah. strateginya, metodenya, aspek pengembangannya sudah Bu Salmi sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar Bu Salmi. Mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan, harapan Bu Salmi dalam pembelajaran nanti seperti apa? Untuk harapan dalam pembelajaran ya Pak, yang pertama itu bagaimana supaya anak ini tenang dalam belajar. Yang kedua yaitu kreatif, ikut berkolaborasi di dalam diskusi, Diskusi. mengeluarkan pendapatnya. Kemudian yang terakhir yaitu bisa bersungguh-sungguh di dalam belajar. Nah, seperti itu. Oke.
Baik, mudah-mudahan harapan Bu Salmi ini bisa tercapai ya dalam pembelajaran dan Amin. pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik dan anak-anak juga bisa dapat menguasai pembelajaran ini dengan baik. Mungkin itu saja Bu Salmi untuk hari ini. Kegiatan kita untuk pra-observasi, nanti kita akan bertemu lagi di dalam kelas untuk melakukan observasi, dan setelah observasi kita akan melakukan bincang-bincang lagi ya Bu Salmi untuk Oke, Pak, insya Allah. melaksanakan pasca observasinya seperti apa. Iya. Baik, terima kasih Bu Salmi atas waktunya. Sampai jumpa di dalam kelas nanti Bu Salmi. Insya Allah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Coba dulu kita tes apakah pagi ini masih bersemangat atau tidak. Tepuk semangat. Kita ulangi ya. Tepuk semangat. Bagus ya. Baik, siapa kita? Bagus. Nah, sekarang anak-anak ibu bertemu kembali dengan ibu di dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 3 fase B. Materi kita yang sudah ibu tuliskan. Sebelum kita memulai materi nantinya, kita membaca doa terlebih dahulu. Semua konsentrasi. Berdoa dimulai. Nah, semoga dengan berdoa tadi kita diberi kelancaran dalam pembelajaran dari awal sampai akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya ibu ambil dulu ya absen. Ibu lihat itu ada anak ibu yang tidak hadir. Berapa orang nih? Ada sekitar 2 orang ya. Ya. Kemana? Kemana dia? Oh, absen berarti ya. Berarti tanpa absen. Oke.
mulai materi hari ini, kita ingat kembali pembelajaran kita yang minggu lalu. Coba siapa yang tahu pembelajaran kita minggu yang lalu apa? Nah, coba Salsa, apa? Ah, bagus, sifat Allah. Sifat Allah itu terbagi, itu sifat wajib, bagus. Sifat wajibnya terbagi 20. Sifat Allah itu terbagi di 3. Sifat wajib, sifat mustahil, dan jaiz. Pintar sekali. 100 untuk anak ibu ya, tepuk tangan dulu. Nah, kita lihat pembelajaran kita hari ini adalah menghormati orang tua. Apakah anak ibu semuanya punya orang tua? Nah, ya. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita mempelajari menghormati orang tua ini adalah agar siswa atau peserta didik memahami makna dari menghormati orang tua. Ya. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua. Ya. Sebagai pertanyaan pelatih, Ibu akan tanyakan, ya, apa yang Anda ketahui jika Ibu menyebutkan tentang orang tua? Aska, coba dijawab apa yang Anda ketahui apabila Ibu menyebutkan tentang orang tua. Kita ingat apa yang kita ketahui tentang orang tua. Nah, bagus, orang yang berjasa kepada kita. 1. Yang kedua, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ada yang tahu siapa orang tua itu dan apa yang terbayang di dalam pikiran kita kalau orang menyebut tentang orang tua? Salsa tahu? Kalau Ibu sebutkan tentang orang tua, apa yang terbayang? Ayo berpikirlah. Nah, coba bayangkan mama kita, papa kita, apa yang terbayang? Nah, ibu yang menyusui, bagus. Siapa tadi itu? Nah, iya, ibu atau mama menyusui, melahirkan kita, mengandung. Bagus, 100 untuk Anda. Kalau tentang ayah, apa yang terbayang? Coba tentang ayah, apa yang terbayang oleh Anda Ibu? Silakan berpikir 1 atau 2 menit. Apa? Coba tunjuk tangan, siapa yang tahu? Ayah. Nah, kalau Ibu sebut ayah, apa yang terbayang? Ada yang tahu? Iya, boleh, bagus. Ayah mengazanin kita ketika baru lahir. Tapi apa? Oh iya, bagus. Ayah bekerja keras mencari uang. Ada lagi anak Ibu? 100 untuk lebih lipat. Tepuk tangan dulu untuk lebih lipat. Adalah itu orang yang menghargai orang tua, yang patuh kepada orang tua, yang berkata lembut, tidak melawan orang tua. Tuh, kita sudah masuk kepada pembelajaran tentang menghormati orang tua. Nah, anak Ibu, nanti kamu akan Ibu menontonkan sebuah video. Ya, kita akan menonton video tentang menghormati orang tua. Mau tidak? Nah, ini ya. Si Magiro, Flappy. Hai. Kalian berdua belanja. Hari ini kami akan memberi nenek hari libur khusus. Hari libur? Iya, begini. Karena ibuku sibuk bekerja, jadi neneklah yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumahku. Makanya hari ini aku dan kakak akan menggantikannya. Oh. Ya. Nenek. Iya sayang. Aku sayang nenek.
Nenek senang sekali Didi. Simpan menghormati orang tua. Siapa tadi orang tuanya di situ? Nenek, ya. Nenek Pak Levi sangat sayang kepada Pak Levi. Siapa namanya tadi? Levi. Nah, sangat sayang sehingga nenek walaupun sudah tua naik enggrang. Rasanya tidak pantas. Sudah enggrang tahu nah? Enggrang itu adalah permainan dari kayu yang tingginya bertingkat-tingkat. Kalau yang ahli sekali bisa tinggi sekali, ya. Sekarang kamu ikan ibu bagi menjadi 4 kelompok, ya. 4 kelompok nanti tugasnya menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, pertanyaannya sudah ada di sini di lembaran kerja. Sudah ibu bikinkan lembaran kerjanya. Nanti diambil satu, ya. Pertanyaannya makna dari sikap menghormati orang tua. Dan setelah memperhatikan video tadi, apa pembelajaran yang dapat kamu ambil dari tayangan video tadi? Hanya 2 pertanyaan. Sekarang bagi kelompok, ayo. Silakan bagi kelompok. Maju. Ini geser. Nah, keluarkan kursinya. Nah, cepat nah. Maju. Nah, Gibran geser ke kanan Gibran. Nah, Gibran di sini. Saya di sini. Coba videonya yang bagus. Kelompok sudah ibu bagi menjadi 4 kelompok. Silakan menjawab pertanyaan di lembar LKPD yang sudah ibu bagikan. Setelah kamu menjawab nanti, kamu diminta untuk mempresentasikan ke depan. Masing-masing sekelompok, ketuanya yang tampil. Paham? Paham? Mana jawabannya? Paham? Nampaknya kurang bersemangat. Siapa kita? Sekali lagi kurang bersemangat. Siapa kita? Masih bersemangat? Alhamdulillah. Silakan jawab pertanyaan yang sudah ibu bagikan tadi. Dan silakan jawab di lembaran, diskusi dengan teman-temannya, ya. Bu melihat dulu ya, bagaimana diskusinya. Bagus ya, harus aktif ya, harus ikut berpartisipasi. Kemudian kelompok askar juga. Dan apakah sudah selesai? Belum. Silakan dibikin. Ya. Semua sudah selesai? Sudah selesai? Bagus. Sekarang ibu minta ketua kelompok 1, kelompok Adam, silakan membacakan hasil diskusinya. Maju ke depan, Nak. Maju. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 2 silakan dibacakan. Kelompok Idris. Nah, ya, patuh dan taat katanya 2. Oh, sikap saya patuh, taat dan membantu orang tua. Bagus. Silakan duduk. Ada hasil apanya? Video pembelajarannya ada. Kelompok 3, kelompok Aisyah.
sudah bagus ya. Untuk menghargai dan menghormati orang tua kita, membantu orang tua. Kemudian ada sedikit ya, buatkan jangan lupa bersikap atau berkata lemah lem. Bagaimana cara kita menghormati orang tua di dalam kehidupan sehari-hari, Cici? Cici sudah belum pergi sekolah, sebelum berangkat ke sekolah bagaimana sikapnya? Coba jawab. Ya bagus, salam. Salam berpamitan mencium tangan. Bagus ya. Ya. Setiap hari jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Jadi kesimpulannya hari ini, bagi anak ibu yang mengikuti perintah orang tua, dia akan selamat di dunia, bahagia, aman dan damai. Iya tuh. Kalau di dalam keluarga kita saling sayang menyayangi, saling menghormati, bagaimana keluarga kita? Bahagia. Terus. Kemudian ibu bertanya, kalau orang di sana itu tidak saling menghormati di dalam keluarga, selalu berkelahi, ribut dan ribut, bagaimana keluarganya? Bagaimana? Hancur. Bagus, Rindu. Hancur. Broken. Rumah keluarga yang berantakan kalau begini Rindu. Anak yang tidak bisa diatur, anak yang tidak dihormati kedua orang tua. Jadi demikian saja pembelajaran kita hari ini. Tugas kamu adalah tugas kamu di rumah adalah menulis pengalaman kamu tentang menghormati orang tua di dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita. Apa tugasnya? Menulis pengalaman menghormati orang tua di rumah. Apa saja pengalamannya? Oke? Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu dapat menerapkannya di rumah nantinya dan dimanapun berada. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sami? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Bu Sami, Ini Pak. kan kita sedang menjalani proses observasi dari pra-observasi, observasi, dan sekarang kita bertemu lagi di pasca observasi. Jadi saya telah melihat dan mengobservasi Bu Sami selama pembelajaran kelas kemarin. Bagaimana kira-kira perasaannya Bu Sami setelah melaksanakan proses pembelajaran? Baiklah Pak, saya akan menjawab. Ketika proses pembelajaran berlangsung sampai selesai, alhamdulillah saya merasakan perasaan yang amat senang karena siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar dan dapat berkolaborasi secara efektif. Baik, alhamdulillah ya misalnya Alhamdulillah. senang dengan pembelajarannya dan anak juga aktif ya misalnya. Terus kira-kira Bu Sami sebagai seorang guru, bagaimana Bu Sami kira-kira menilai diri Bu Sami dalam proses pembelajaran? Untuk menilai diri sendiri itu ya sulit Pak. Namun demikian kita tentu introspeksi diri. Makanya setelah selesai pembelajaran itu dari awal sampai akhir, namanya kita manusia ya Pak. Tentu kita punya tempatnya salah dan hilang. Jadi ketika pembelajaran itu ada yang terlupakan Pak, yaitu pengambilan nilai. Pengambilan nilai secara formatif ya Pak.
Covid. Ketika pembelajaran berlangsung. Jadi ketika itu di awalnya sudah dipersiapkan Pak. Ya, setelah pelaksanaan ada yang terlupa. Nah, setelah selesai baru teringat kembali ya. Jadi itu kekurangan. Berarti misalnya nilai ada kekurangan di penilaian formatif ya, asesmen formatif ya. Ini misalnya saya kan sudah melaksanakan observasi, juga sudah menuliskan di lembar observasi ini. Mungkin misalnya ingin mendengar atau apa penilaian yang saya lakukan. Itu yang pertama misalnya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, terus melakukan pembelajaran secara berkelompok atau istilah kami itu disebutnya berdiferensiasi. Misalnya ada proses berdiferensiasinya, terus juga menggunakan media dalam pembelajaran, terus menggunakan pembelajaran PBL ya, dimana PBL ini ya mengharapkan keaktifan peserta didik misalnya. Mungkin itu yang saya catat dari proses observasinya misalnya. Kira-kira bagaimana nih misalnya? dari apa yang sudah saya catat tadi, bagaimana nih misalnya? Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas penilaiannya. Kalau menurut saya penilaian yang dari Bapak itu penilaian yang sangat bagus sekali Pak. Penilaian yang tinggi lah kalau ibaratnya menilai siswaan, karena saya tidak seperti itu juga Pak, ada kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaannya. Dan terima kasih atas penilaiannya. Ya, misalnya saya juga berharap ini bisa menjalankan pembelajaran ini, walaupun tadi misalnya masih ada kekurangan di penilaian. Itu pasti ya Pak. Ya. Mungkin selama proses pembelajaran ini misalnya ada nggak kendala yang misalnya hadapi dalam proses pembelajaran ini? Kendala. Kalau kita bicara masalah kendala, di sini terus terang Pak, kendala yang saya hadapi di dalam pembelajaran itu tentang IT Pak. Ya. IT ini kan sekarang apalagi kalau saya sama Bapak dibandingkan usianya kan berbeda jauh. Kalau kami dulu Pak belajar itu kuliah masih pakai mesin tik, dan ketika terakhir penyusunan skripsi itu Pak, mungkin komputer itu masih komputer ya Pak, itu masih sedikit sekali keberadaannya di era pendidikan itu. Jadi saya pribadi sangat banyak kekurangan, sangat kurang sekali dalam menguasai IT. Nah, itu kendalanya Pak. Berarti misalnya merasa kekurangan di masalah IT ini ya? Iya Pak. Misalnya IT ini berhubungan dengan media ya misalnya. Iya, Ya. Oke. Mungkin dari kendala misalnya tadi, kira-kira yang terpikir oleh misalnya rencana misalnya tidak lanjut misalnya dalam menyelesaikan kendala misalnya itu ada kira-kira misalnya? Keinginan sih ada ya. Kita yang namanya hidup itu ya Pak, hari esok itu tentu lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini saya kurangnya cara menghubungkan IT tadi Pak untuk penampilan media pembelajaran. Kalau bisa kan untuk esoknya kita harus bisa, setidaknya kita tidak mengandalkan orang lain lagi. Biasanya itu ya untuk kedepannya kalau seandainya masih belum bisa, nanti akan kita pertolongan sama orang-orang di sekitar kita, terutama orang terdekat yaitu anak saya sudah bagus Pak dan sudah kuliah. Kemudian kalau tidak ada kesempatan karena kita bisa dulu Pak, nah, di sekolah tentu kita minta bantuan kepada rekan-rekan sesama guru ataupun demikian Pak. Jadi intinya misalnya ingin belajar lagi masalah
IT ini ya. Ya, di samping belajar tentu tidak bisa langsung ya Pak. Jadi untuk sementara tentu kita mengharapkan bantuan dari rekan-rekan juga. Ya, itu untuk itu berarti sudah terjawab Usami. Tindak lanjut Usami akan belajar lagi tentang IT ini, tentang Insya Allah. menghubungkan perangkat, tentunya Usami menanyakan media pembelajaran, Usami. Jadi di sini Usami sudah juga mengatakan tadi bahwasanya nanti kalau jika dalam proses belajar tentang IT ini ada kesusahan, nanti akan minta bantuan ke anaknya yang ada di rumah, dan juga Kalau di rumah kalau di sekolah mungkin ada guru-guru yang ada yang bisa membantu Usami ya. Ya, baiklah Usami, mungkin dari proses tadi, dari proses yang kita jalani selama pra observasi, observasi dan pasca observasi, kira-kira kesimpulan yang bisa Usami tangkap atau bagaimana perasaannya sekarang sedang melaksanakan proses observasi ini? kalau setelah kita melaksanakan tentu saya Ya. sangat senang sekali karena bikin juga banyak dapat hal-hal yang untuk menambah wawasan, terutama dari Pak Reza yang kemarin juga membantu dalam menghubungkan perangkat. Jadi sangat merasakan senang dan sangat berterima kasih kepada Pak Reza. Baiklah Usami, alhamdulillah saya juga merasa senang. Harapannya depannya kita bisa sama-sama lebih baik lagi, dan saya menunggu kalau baiknya Usami tentang kendala tindak lanjut yang Usami ingin capai tadi, yang ingin belajar tadi. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan Usami bisa untuk mengejar pembelajaran dengan menggunakan media atau kesulitan. Terima kasih banyak Usami, mungkin itu saja proses observasi kita, dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Nanti kegiatan ini saya akan catat di percakapan di pasca observasinya. Mungkin itu saja nih Usami. Oke Pak. Ya, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.